Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Adli Pratama, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Lancang Kuning, akan menjelaskan sedikit tentang proses perubahan dan inovasi. Pertama, kita masuk proses perubahan. Organisasi akan menghadapi suatu perubahan karena faktor eksternal dan internal yang membuat perlunya perubahan. Pertama, faktor eksternal. Faktor-faktornya yaitu pertama, perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, adanya peraturan-peraturan yang baru. Dan yang keempat, perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, faktor-faktor internal. Pertama, strategi organisasi baru. Yang kedua, perubahan komposisi angkatan kerja. Yang ketiga, peralatan baru. Dan yang keempat, perubahan sikap karyawan. Yang kedua adalah tipe perubahan organisasi. Yang pertama, development change, yaitu tipe perubahan ini yang paling sederhana. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk melakukan perbaikan, baik di sisi keterampilan, metode kinerja, maupun kondisi. Yang kedua, transitional change. Perubahan ini umumnya terjadi karena adanya tuntutan perubahan yang signifikan dari lingkungan kompetisi. Yang ketiga, transformational change, yaitu perubahan ini adalah yang paling radikal, sehingga membutuhkan pergeseran budaya, pola pikir, dan perilaku dari organisasi agar perubahan ini berhasil diimplementasikan dan bertahan lama. Selanjutnya, cara mengatasi penolakan atas perubahan. Menurut Coach dan French Junior, ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi penolakan atas perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi, yaitu berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan pada semua pihak. Yang kedua, partisipasi, ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai itu takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Yang keempat, negosiasi. Cara lain yang bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Yang kelima, manipulasi kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya, memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik dan mengutarakan hal yang negatif. Yang keenam, paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Selanjutnya, isu kontemporer dalam perubahan organisasi. Yang pertama, rekrutmen. Yang kedua, mempertahankan karyawan. Yang ketiga, tenaga kerja mobile atau freelancer. Yang keempat, jam kerja fleksibel. Yang kelima, pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, HRIS atau Human Resource Information System. Dan yang terakhir, tentang inovasi, menjabarkan teknik inovasi. Yang pertama, carilah ide dan catat dengan baik. Yang kedua, tetap fokus dan selalu penasaran. Yang ketiga, beranilah untuk mengambil risiko. Yang keempat, tetaplah rendah hati dan membuka diri. Dan yang kelima, ikuti pelatihan innovation and creativity. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang proses perubahan dan inovasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.